Perkenalkan, nama saya Eka Monika. Saya dari Stikes Kepanjen S1 tingkat 3. Jadi, di video kali ini saya akan melakukan implementasi terhadap pengkajian yang saya lakukan. Yang pertama, diagnosa yang pertama yaitu tentang komunikasi yang terbuka. Jadi, nanti metodenya saya bersama keluarga saya yang saya kaji untuk makan bersama, dan saya anjurkan kepada keluarga untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Dan langsung saja kita melakukan implementasi pada diagnosa yang pertama. Di sini saya akan melakukan intervensi ya. Kan kemarin saya sudah melakukan pengkajian. Jadi di sini saya mau mengimplementasi. Maksudnya implementasi itu saya itu mau melakukan kayak rencana buat mengatasi sedikit masalah yang saya kaji kemarin itu. Jadi yang pertama ini saya lakukan itu untuk menggali komunikasi yang terbuka. Jadi di sini kan kebetulan lagi makan, jadi saya mau minta pendapat dari bapak sama ibu, bagaimana pendapatnya tentang sekolah online ini. Gimana Pak? Menurut ayah ya nggak apa-apa, demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Jadi ada baiknya belajar online atau belajar di rumah untuk sementara. Gimana Bu contoh dari kerjasamanya itu? Ya, kalau saya nggak bisa Mengerjakan soalnya, ya dibantu sama ayahnya, dibantu sama kakaknya. Atau ayah satu rumah. Oh ya, buat mengerjakan ngerjain soal itu ya. Iya. Jadi gitu ya, suka dukanya anak-anaknya ini kuliah online gitu sama belajar di rumah. Jadi itu ibu sama ayah ini pesan saya tetap jaga kondisi, tetap memperhatikan anak-anaknya untuk belajar di rumah supaya tidak mengurangi prestasi sama kemampuan anak-anaknya begitu. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang kedua, yaitu untuk mengatasi ansietas. Jadi nanti saya akan melakukan terapi relaksasi pada keluarga ini. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang kedua, yaitu untuk mengatasi kecemasan pada Ibu Sri ini ya. Jadi di sini kan saya kaji pada pengajian yang dulu itu kan Bu Sri mengatakan merasa cemas pada anaknya yang tinggal di Sidoarjo itu ya. Jadi ini saya akan melakukan teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan yang ada pada Ibu Sri. Jadi tekniknya ini itu nanti semuanya ikuti pergerakan saya ya. Nanti saya instruksikan untuk teknik relaksasi. Jadi pertama itu tangan kanannya, ini tangan kanan ya, itu diletakkan di perut ya, terus tangan kirinya di dada. Kemudian nanti itu tarik nafas, hitungan 1, 2 ditarik sambil merasakan ada udara yang masuk di dalam perut. Kita coba ya, hitungan kedua, 1, 2. Kemudian nanti keluarkan lewat mulut dan rasakan udara keluar dari perut begitu. Apakah bisa mengulangi sendiri? Coba ayo kita diulangi. Ayo. Pertama yang dilakukan, tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kemudian tarik nafas selama 2 detik. Kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Nah, itu bisa dilakukan sampai merasa tidak cemas lagi begitu. Apa Ibu mengerti?
mengerti. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan coping keluarga. Jadi di sini nanti saya akan melakukan motivasi kepada keluarga untuk meningkatkan coping keluarga tersebut. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang ketiga, yaitu kan pas pengkajian minggu kemarin itu saya menemukan adanya untuk peningkatan coping pada keluarga ini. Jadi di sini saya akan melakukan motivasi untuk lebih meningkatkan coping keluarga. Jadi apakah Bapak sama Ibu? Jadi di sini apakah Bapak sama Ibu setuju? Ya, setuju. Jadi di sini saya akan melakukan motivasinya ya. Yang pertama dilakukan itu yang perlu ada itu keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi anak kecil itu akan mengambil contoh pada ayah dan ibunya. Jadi anak kecil itu cerminan dari ayah ibunya. Itu contohnya itu kayak dalam keluarga harmonis, kemudian cara perilakunya itu juga berpengaruh terhadap anak-anaknya begitu. Kemudian ketika ada masalah dalam keharmonisan keluarga ini perlu adanya untuk saling berbicara satu sama lain, melakukan pendapatnya, jadi kayak begitu. Apakah mengerti dalam keharmonisan keluarga ini? Mengerti. Jadi yang ketiga ini yaitu kesepakatan program untuk mendidik anak. Contohnya ini dalam rumah tangga itu harus ada kesepakatan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Jadi mau anaknya itu mau cara pendidikannya, cara melakukan motivasi untuk anak-anaknya supaya sukses ke depannya. Jadi itu perlu adanya saling keterbukaan dan saling mendidik antara satu dan lain. Ya. Jadi yang keempat, yang terakhir ini saya mau motivasi tentang komunikasi yang demokrasi. Maksudnya komunikasi yang demokrasi ini dalam keluarga itu harus ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Maksudnya ini itu kayak orang tua itu harus berperan sebagai orang tua, juga teman, juga partner, harus bisa memposisikan sebagai yang diinginkan oleh anaknya begitu. Jadi anak itu bisa terbuka antara orang tua dan anak begitu. Jadi begitu sudah mengerti ya? 2. Jadi menurut Bapak, jadi yang bisa Ibu sama Bapak simpulkan seperti apa dari motivasi saya tadi? Ya, kita saling terbuka antara satu keluarga supaya komunikasi lebih jelas dan lancar. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang keempat, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan. Jadi nanti itu saya akan memperlihatkan video yang telah saya buat mengenai penyakit DM. Nanti kita akan tanyakan bagaimana tentang pengetahuan yang telah diperoleh dari menonton video saya tadi. Jadi di sini saya akan memperlihatkan video yang telah saya buat. Tujuannya di sini untuk meningkatkan pengetahuan. Kan kemarin saya telah pengkajian itu kan ada riwayat pada ibunya itu terkena diabetes mellitus. Jadi di sini saya akan memperlihatkan video tentang diabetes mellitus. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan S1 tingkat. Dan semoga video ini. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis. Ini pengertiannya adalah kumpulan yang timbul pada seseorang akibat kadar gula darah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa diketahui dari menonton video tadi yang bisa menambah pengetahuan dari Bapak Ibu ini? Ya, mungkin buat kami bisa mengerti tentang kadar gula di waktu puasa dan kadar gula di waktu enggak puasa. Terus apa lagi? Dan sedikit mengetahui gejala Tentang diabetes tadi itu ya. tentang diabetes dan cara pencegahannya gimana gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Monika. Saya dari Stikes Kepanjen S1 tingkat 3. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Dan semoga video ini bisa diambil sedikit informasi dan menambah wawasan tentang penyakit diabetes mellitus. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis. Ini pengertiannya adalah kumpulan yang timbul pada seseorang akibat kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah tinggi ini disebabkan oleh jumlah hormon insulin yang kurang atau insulin cukup tetapi tidak efektif atau resistensi insulin. Sampai saat ini diabetes mellitus belum dapat disembuhkan, namun kadar gula darah dapat dikendalikan sehingga berbagai komplikasi dapat dicegah. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang gejala dan tanda-tandanya ketika seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Keluhan yang biasanya dirasakan oleh penderita diabetes mellitus biasanya itu penurunan berat badan yang cepat, kemudian banyak kencing, banyak minum, dan banyak makan. Keluhan lain yang dapat dirasakan itu biasanya kesemutan, gangguan penglihatan, gatal-gatal, bisu, kemudian gangguan ereksi pada pria, dan keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh. Selanjutnya yaitu orang-orang yang mempunyai resiko tinggi terkena diabetes mellitus adalah yang pertama, berusia di atas 45 tahun, yang kedua, kegemukan atau IMT-nya, indeks massa tubuhnya, lebih dari 23 kg meter persegi, yang ketiga, darah tinggi atau hipertensi, maksudnya ini lebih dari 140/90, dan yang keempat, kolesterolnya, yang kelima, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, yang keenam, riwayat diabetes mellitus pada keluarga. Maksudnya ini adalah ada keturunan dari generasi sebelumnya. Yang ketujuh yaitu riwayat gangguan toleransi glukosa, yang ke-8, penyandang penyakit jantung koroner, TB paru, dan hipertiroid. Untuk mengetahui penyakit diabetes mellitus perlu diperiksakan kadar gula darahnya. Jika dikatakan diabetes mellitus bila yang pertama kadar gula darah puasanya lebih dari 126 mg per dl, kemudian kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per dl. Jadi perlu dilakukan pengecekan untuk mendiagnosa apakah ada penyakit diabetes mellitus tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mencegah diabetes mellitus. Yang pertama, hindari faktor resiko dan faktor pencetus yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua, kendalikan faktor resiko yaitu berat badan, diet lemak berlebih. Yang ketiga yaitu bila terjadi keluhan khas atau tidak khas diabetes, segera konsultasi ke dokter. Yang keempat, lakukan medical check up berkala, dianjurkan bagi mereka yang tergolong resiko tinggi. Oke, pesan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, selalu jaga kesehatan, selalu berdoa, dan selalu menjaga pola makan kita, pola tidur kita, serta pola istirahat, dan selalu jaga kesehatan badan kita, dan jangan lupa untuk olahraga.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga video ini sedikit memberi informasi dan menambah wawasan. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang kelima dan ini yang terakhir. Jadi di sini saya mengambil diagnosa tentang kesiapan menjadi orang tua. Jadi nanti saya akan melakukan motivasi mengenai harapan yang realistis. Jadi langsung saja kita melakukan implementasinya. Jadi di sini saya akan melakukan implementasi yang terakhir, yaitu untuk kesiapan menjadi orang tua. Jadi nanti itu saya akan melakukan motivasi untuk bapak sama ibu, bagaimana cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik, begitu. Jadi motivasi yang saya lakukan adalah untuk mengontrol harapan yang lebih realistis. Maksudnya ini yang pertama itu ibu bapak ini harus mengontrol belajar anak. Jadi itu bapak ibu ini harus lebih teliti tentang bagaimana cara mengontrol anaknya untuk belajar, lebih giat belajar, begitu. Dan yang kedua itu menanamkan pemahaman agama yang baik. Maksudnya ini juga dibekali dengan agama yang baik. Maksudnya anaknya juga harus mengaji, terus sholat 5 waktu, kayak begitu. Harus ditanamkan mulai sejak dini, gitu. Dan yang ketiga itu melatih anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Maksudnya itu tidak selalu mendukung anak, tapi ketika anak mau ada masalah itu diarahkan, tapi disuruh memecahkan masalah yang ada pada dirinya, begitu. Jadi supaya anak itu bisa berpikir tentang masalahnya sendiri. Tapi menurut bapak ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah bisa menjadi wawasan untuk kedepannya, begitu? Insya Allah bisa. Jadi itu tadi implementasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada